Ji, ada pocongan di sebelahmu. Bisa-bisanya kamu gak bangun, gumam Ngatinah dalam hati. Suara panggilan terhadapnya masih ia terdengar dari balik selimutnya. Matanya yang susah untuk diajaknya tidur semakin membuatnya hanyut dalam ketakutan malam itu. Malam itu, mata Ngatinah masih terjaga hingga azan subuh berkumandang. Walau di antara rasa takutnya yang masih berkecamuk, Ngatinah memberanikan keluar kamar untuk beribadah sholat subuh. Malam itu adalah kali pertama pocong hitam mulai muncul di lingkungan desa Gelaga, tepatnya di rumah Ngatinah. Besoknya, saat jam sudah menunjukkan hampir jam 10 pagi, Suraji belum melihat kakak perempuannya di luar rumah. Awalnya, Suraji berpikir jika kakaknya Ngatinah sedang keluar rumah, karena menurutnya tidak mungkin jika dia masih tidur jam segini. Tapi hingga saat azan zuhur datang, ia belum mendapati kakaknya Ngatinah di rumah. Menyadari itu, Suraji berinisiatif mengetuk pintu kamarnya. Ia yakin jika kakaknya Ngatinah berada di dalam, karena sangat jarang kakaknya pergi keluar rumah selama ini dan tanpa memberitahunya dahulu. Mbak, Mbak, panggil Suraji. Tidak biasanya dia belum bangun di jam segini. Suraji khawatir jika sesuatu terjadi pada kakak perempuannya yang baru ditinggal anak semata wayangnya di dalam kamarnya. Hingga berkali-kali Suraji memanggil dan mengetuk pintu kamarnya. Kakak perempuannya baru menyautnya dari dalam. "Iya Ji," ucap Bu Ngatinah dari dalam kamarnya. "Kamu tidak kenapa-napa toh Mbak?" tanya Suraji dari balik pintu. Belum sempat sebuah jawaban terdengar di telinga Suraji, tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan-pelan. Ngatinah mengintip dari dalam, takut kejadian semalam terulang kembali. "Kenapa sih Mbak? Ada apa?" tanya Suraji heran melihat kakak perempuannya bertingkah aneh. Enggak Ji," jawab Ngatinah. "Enggak apa-apa gimana? Kamu ngintip-ngintip begitu, itu mau lihat apa Mbak?" ujar Suraji. "Kamu tadi malam enggak kenapa Ji? Kok berisik di dalam kamar?" tanya Ngatinah pada adiknya. "Aku enggak apa-apa kok Mbak. Aku saja tidur enggak bangun sama sekali sampai subuh." "Emang kamu dengar apa Mbak?" tambahnya. "Berarti aku salah dengar aja kali mungkin Ji. Karena sudah ngantuk jadi pikiranku nggak fokus," tutur Ngatinah. Ternyata malam itu Suraji tidak tahu soal kejadian semalam saat ia tertidur, mengenai sesosok pocong hitam di sebelahnya. Sudah 12 hari setelah kematian Kuntoro, Suraji masih menemani kakaknya Ngatinah. Ia masih belum pulang karena menurutnya kakak perempuannya masih belum siap jika ditinggal di rumah sendirian. "Kamu gak pengen pulang Ji? Kasihan anak dan istrimu," tanya Ngatinah pada adiknya sambil membawakan segelas kopi di pelantaran rumah. "Gak apa-apa kok Mbak. Kemarin kan istriku juga dari sini. Dia juga memintaku untuk di sini dulu menemani Mbak," ucap Suraji. Suraji memang yang paling mengerti keadaan kakak perempuannya saat itu. Dia merasa kasihan terhadap kakaknya yang harus tinggal sendirian dalam waktu dekat. "Ya sudah, jika keinginan kamu demikian ya aku terima kasih Ji," ucap Ngatinah. "Ya udah Mbak, ayo kita sholat dulu. Aku mau ke musola," ucap Suraji mencukupi percakapannya saat itu karena azan maghrib yang sudah selesai berkumandang. Selepas berjamaah sholat maghrib,
beberapa warga berjalan beriringan sambil membicarakan suatu kejadian yang menyita perhatian Suraji. "Pak, apa sudah dengar belum? Jika semalam anak-anak yang lagi nongkrong di pos kampling ada yang dilihatin pocong," ujar Bu Rohmah pada orang-orang yang berjalan bersamanya. "Apa iya? Jangan sembarangan lah kalau ngomong," jawab Pak Toyo di belakangnya. Suraji yang berjalan di belakang tak jauh di antara mereka pun tak sengaja mendengar percakapan mereka. Ia lalu mempercepat sedikit langkahnya. "Pocong? Yang benar saja, Bu. Pos kampling kan dekat dengan rumah Mbak Ngartina. Tapi aku tidak dengar ada suara anak-anak berlari," sahut Suraji menimpalnya. Karena menurutnya seharusnya ia mendengar jika ada keributan di luar rumah. Selain karena rumah kakaknya berada tidak jauh dari pos kampling. Dari kamar Guntoro, tempatnya ia tidur pun selalu jelas jika mendengarkan suara dari luar rumah, karena kamarnya yang berada di depan. "Iya Pak, si Ali yang cerita. Dia dan teman-temannya dijumpai pocong warna hitam di pos kampling," ucap Bu Rohmah. Ali adalah anak tetangga samping rumahnya. Beberapa warga tidak percaya dengan perkataannya, tapi juga ada warga yang mempercayainya. Begitupun Suraji, walau ragu, ia sedikit kepikiran dengan perkataan Bu Rohmah. Karena berita ini muncul tidak lama setelah kematian Guntoro. Mudah-mudahan aja enggak lah, ucap Suraji menepis segala pikiran buruknya. Setibanya di rumah, Suraji langsung ke arah dapur, melahap makanan yang disiapkan kakaknya. Ngartina, malamnya setelah Isya dan setelah segala urusannya beres, Suraji langsung merebahkan badannya di kasur yang berada di kamar Guntoro. Meski selama ini ia tidur di bekas kamar orang yang sudah meninggal, tidak terbesit sedikit pun rasa takut pada dirinya. Tepatnya belum takut, karena ia belum menemukan kejadian-kejadian mencengkam di sana atau di rumah kakaknya, Ngartina. Lampu pijar kuning yang tak begitu terang menemaninya hampir tiap malam di kamar Guntoro. Kamar Guntoro yang berada di depan terdapat satu jendela yang langsung menghadap keluar rumah. Dari jendela ini, Suraji mampu mendengarkan suara-suara yang berasal dari luar. Sehingga jika kemarin malam ada anak-anak berlarian karena dijumpai pocong, seharusnya ia bisa menyadarinya. Malam itu terlihat sepi. Saat Suraji melihat keadaan dari jendela kamar, hanya gonggongan suara anjing milik salah satu warga yang terdengar di telinganya. Tak lama setelah itu, Suraji tidur dengan sendirinya. Hingga entah jam berapa, tiba-tiba Suraji terbangun dari tidurnya karena ada suara berisik dari dapur yang berada di belakang rumah. Perabot-perabot yang terbuat dari aluminium seperti sendok, piring dan panci terdengar berjatuhan di atas tanah. "Mbak," panggilnya dari dalam kamar dengan suara agak keras. Ia mengira jika kakak perempuannya yang ada di dapur. Tapi beberapa kali panggilan Suraji tidak mendapat jawaban. "Apa tikus kali ya?" ucap Suraji dalam hati sambil kembali memejamkan matanya lagi. Tapi belum sempat kesadarannya hilang, tiba-tiba sebuah suara mengagetkannya lagi. Sebuah suara hantaman keras membangunkannya lagi. Suraji akhirnya terbangun, menajamkan pendengarannya lagi mencari asal suara hanyaman keras itu. Dan benar, tiba-tiba suara hantaman itu muncul lagi dan terdengar berkali-kali. Hal itu membuat Suraji bangun dari kasur mencari sumber suara yang rupanya berasal dari atap rumah. Dengan kesadaran dan matanya yang belum terbuka sempurna, Suraji
memperhatikan atap kamar Guntoro sambil menerka-nerka benda apa yang jatuh di atap rumah. Lagi-lagi, suara itu muncul lagi dan berkali-kali. Kali ini, suaranya terdengar berkali-kali dengan jarak waktu yang sama. Awalnya, Suraji mengira ada orang iseng yang melempari rumah. Tidak mungkin orang iseng yang melempar rumah. Apa maling kali ya? Tanyanya dalam hati. Suaranya seperti sedang ada seseorang yang sedang merayap di atap rumah kakaknya. Anehnya, kakak perempuannya Ngartinah tidak membangunkannya. Apa dia tidak menyadarinya dengan suara sekeras ini? Sepertinya tidak mungkin jika dia tidak mendengarnya. Suraji memutuskan keluar kamar memanggil kakaknya dari luar. Mbak, panggilnya. Tapi tidak ada jawaban dari dalam kamarnya. Mbak, panggilnya lagi sambil meninggikan suaranya. Sebuah sautan terdengar dari dalam. Tak lama dari situ, kakak perempuannya keluar dari kamar. Ini jam berapa, Ji? Kok kamu membangunkanku? Tanya Ngartinah sambil mengucek matanya yang baru sadar. Apa kamu tidak sadar, Mbak? Apa? Jawab Ngartinah. Lah, itu tuh, dengarkan sih, ucap Suraji sambil menunjuk atap rumah. Suara apa itu, Ji? Tanya Ngartinah. Aku sendiri tidak tahu, Mbak. Dari tadi suara itu sudah di situ, ucap Suraji. Setelahnya, Ngartinah meminta Suraji agar segera keluar rumah melihat apa yang ada di atap rumah yang membuat mereka berdua khawatir dari dalam rumah. Suraji menurut saja. Ia membuka pintu lalu melihat di atas rumah, tempat di mana suara itu berasal. Tak ada siapa-siapa di atas. Suraji melihat ke semua penjuru atas rumah. Tiba-tiba, sesosok makhluk keluar dari balik atap yang terbentuk segitiga. Sesosok berwarna hitam legam dengan kuncung di atas kepalanya muncul di depan matanya. Ia melompat-lompat di atas rumah. Awalnya, Suraji ragu dengan yang ia lihat, tapi matanya tidak salah. Gimana, Ci? Ada apa? Kok kamu cuma melamun sambil melotot seperti itu? Ucap Ngartinah. Ia tiba-tiba keluar rumah menyusul adiknya Suraji. Melihat Suraji yang melotot menatap atas rumah, sontak membuatnya langsung ikut melihat ke atas. Astagfirullahaladzim, teriak Ngartinah terkejut karena ia melihat sesosok pocong berwarna hitam dengan wajahnya yang juga hitam pekat sedang menatap ke arahnya dan Suraji. Pocong yang sebelumnya pernah ia temui sebelumnya. Tapi kali ini Ngartinah mampu melihat wajah makhluk yang dibuntal kain hitam itu. Wajahnya gosong dengan darah dan nanah yang putih mengalir di wajahnya. Walau demikian, Ngartinah merasa aneh dengan sosok pocong itu. Rasa penasarannya seimbang dengan ketakutannya. Mbak, masuk! Suraji ketakutan. Ia berlari ke dalam rumah. Astagfirullah, astagfirullah. Ngartinah beristighfar beberapa saat, memanjatkan beberapa bait doa. Kemudian ia memberanikan lagi menatap ke arah pocong hitam di atas rumahnya. Guntoro. Ngartinah berkali-kali mengucapkan nama anaknya yang belum lama meninggal. Rupanya pocong hitam yang dilihatnya menyerupai anaknya Guntoro. Pocong yang menyerupai wajah anaknya itu terus-menerus melompat-lompat di atas rumahnya. Ngartinah pun demikian. Ia masih menyebut-nyebut nama anaknya Guntoro. Aneh memang, tapi Ngartinah benar-benar melihatnya. Pocong dengan wajah yang menyerupai wajah anaknya Guntoro.
Tiba-tiba Suraji keluar rumah lagi menarik paksa Ngatina yang masih melamun melihat pocong hitam di atas rumahnya. "Kamu ngapain, Mbak? Jangan gila," tandas Suraji di dalam rumah. "Wajahnya mirip Kuntoro, Ji," ucap Ngatina. Cerita pun selesai. Cerita selanjutnya ada di part ketiga. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.